Setelah kematian orang tua angkatnya tersebut, Joska kembali ke gereja dan hari itu bertepatan dengan kematian salah satu pastor di gereja tersebut. Joska dan satu anak lainnya ikut mendoakan di depan para jamaah. Namun, hal tak terduga terjadi ketika dia akan mengambil Alkitab dan dia tidak sengaja tijalikeh hingga membuat Alkitabnya jatuh. Dan hal itu membuat jemaah marah kemudian melempar Joska ke dalam cubluk. Setelah kejadian itu, akhirnya Joska memilih untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun karena badai salju yang lebat dan perjalanan yang cukup jauh membuat Joska harus pingsan di tengah-tengah hamparan es yang luas. Beruntung, ketika membuka mata, dia telah berada di sebuah rumah milik sepasang suami istri di sana. Terlihat wanita itu sedang mengurus suaminya yang tengah sekarat. Karena iba, wanita itu memperbolehkan Joska tinggal di sana dan memberinya makanan. Malam pertama Joska tinggal di sana, dia langsung disuguhkan dengan sepasang suami istri itu yang sedang main Aisyah Mencocan yang membuat Joska tidak bisa tidur. Dan hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Namun karena janda itu sangat sayang, dia meminta Joska untuk mencium kakinya dan melumat lamot surabinya. Dan pengencerotan pun tak terhindarkan. Singkat cerita, suatu hari Joska diajak enak lagi, namun kali ini Joska terlebih dahulu enak sehingga hal itu membuat si wanita marah dan mencabok Joska beberapa kali. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi renggang. Kemudian hal tak diduga pun terjadi, di mana janda itu lebih memilih pengencerotan dengan kambingnya daripada dengan Joska sendiri. Kecewa dengan hal tersebut, Joska pun memutuskan membunuh kambing tersebut dengan menggantung dan memotong kepalanya, kemudian kabur dari sana. Di sisi lain terlihat sebuah kampung kecil yang tengah diserang oleh sekelompok tentara. Mereka memperkosa dan membantai habis semua penduduk di sana. Dan beberapa saat kemudian tentara Nazi datang dan langsung membantai tentara tersebut dan menggantung mayatnya di atas pohon. Tanpa diduga ternyata Joska ada di sana dan menyaksikan mayat-mayat yang bergelantungan itu. Salah satu tentara membawa Joska dan meminta kepada atasannya untuk membiarkan dia berada di tempat persinggahan ini. Kemudian Joska dibawa ke salah satu tenda dan membiarkannya tinggal bersama salah satu teman baik tentara itu dan mengatakan bahwa dia adalah korban perang. Keesokan harinya tentara itu memberikan Joska pakaian dinas dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat punggung Joska yang dipenuhi raru, dadas, dan boleas bekas siksaan yang dia dapatkan. Dan ketika teman setenda Joska sedang membersihkan bagian-bagian dari bedilnya, Joska disuruh untuk menyemir sepatunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Para tentara dikejutkan oleh kematian beberapa prajurit yang mati karena berurusan dengan wanita pengencerot lokal. Hal itu tentu memicu kemarahan dari sang komandan, kemudian dia meminta agar pasukannya tidak pernah lagi mendekati warga lokal. Namun teman sekamar Joska malah pergi secara diam-diam untuk menghabisi penduduk yang telah membunuh teman-temannya itu. Namun ketika di perjalanan, dia dikejutkan dengan kedatangan Joska. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Joska ikut dalam misi pembalasan tersebut. Di sana, Joska diajari bagaimana cara menembak dan cara membalas dendam. Tentara itu mengatakan bahwa mata harus dibalas mata dan gigi harus dibayar huntu. Око за око, зуб за зуб.
Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain dan Joska akan diantar ke tempat panti asuhan. Namun sebelum pergi, teman setendanya itu memberi sebuah bingkisan. Ketika akan dibuka, dia melarangnya dan menyarankan untuk membukanya di perjalanan. Dan ternyata itu adalah sebuah senjata api. Singkat cerita, Joska sudah berada di sebuah panti asuhan dan sekarang dia tinggal di sana bersama orang-orang yang sebaya dengannya. Namun setelah perjalanannya yang kejam selama ini membuat Joska tidak nyaman berada di tempat ceria seperti itu. Akhirnya Joska memutuskan untuk kabur dari sana saat malam hari. Sayangnya dia ketahuan dan dia dihukum dengan dicepret kemudian dibaringkan ke bawah rel kereta api. Setelah masa hukuman selesai, Joska memutuskan jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang. Namun, saat sedang melihat sebuah mainan, dia dipukul sampai berdarah oleh pedagang mainan itu, karena dianggap sebagai seorang pencuri. Akhirnya Joska pulang dan memutuskan untuk membunuh pedagang itu. Dia mengambil senjatanya, kemudian mulai mengikuti dan mengintai pedagang yang memukulnya. Hingga akhirnya Joska membunuhnya di tempat dia beristirahat dengan 2 tembakan yang dilayangkan ke dadanya. Dan beberapa hari kemudian ternyata ayahnya Joska datang untuk membawanya pulang. Sang ayah meminta maaf karena telah menelantarkannya, namun Joska hanya bisa marah dan merasa kecewa pada ayahnya itu. Akhirnya Joska keluar untuk melampiaskan kekesalannya dengan memecahkan kaca dan pergi siduru dengan beberapa lansia di sebuah tempat gelandangan. Keesokan harinya Joska dan ayahnya pulang dengan menaiki elep. Dan film ini diakhiri dengan Joska yang menuliskan namanya di kaca mobil tersebut. Tamat, ending yang sangat mengencerotkan. Setelah melihat seluruh alur cerita ini, akhirnya kita akan sadar bahwa perang bukanlah sesuatu yang baik karena merugikan banyak pihak dan membuang peluru secara sia-sia. Tetapi terkadang perang bisa menjadi positif tatkala kita ingin memerangi sebuah kejahatan dan kezoliman, seperti Anda memerangi tangan Anda sendiri untuk tidak cols. Ingat, cols. Saya John beserta jajaran tim IQ7 Corporation yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kutil Iron Man. Sebenarnya saya sedang dilema bro perihal mendirikan IQ7 Corp ini. Karena dengan dibangunnya IQ7 Corp dan merekrut beberapa anggota tim dalam bentuk manusia nyata, sebenarnya itu sangat bertentangan dengan prinsip saya di awal waktu mengatakan bahwa IQ7 adalah sebuah tim yang beranggotakan 1 orang. Tapi pada akhirnya, sekarang saya benar-benar mendirikan tim yang nyata di dunia nyata. Kumaha tuh itu anjing. Tapi apalah mau dikata, kalau memang itu bisa menghasilkan rupiah lebih banyak, mengapa tidak? Sudahlah, sekarang saya mau happy aja. Soalnya tidak ada dalam kamus si John itu dilema, bersedih-sedih, karena bahagia adalah kebutuhan kita semua. Kebutuhan sejatinya umat manusia. Bye-bye everybody, see you tomorrow today. Ngududus lagi. Ngap dada anjir. Mulu. Kedengeran? Yang menyangka, yang di komen sering mengira saya sudah beli apartemen dan tidak ada motor lewat. Tidak, anjing. Apartemen dari mana? Barusan aja bus kedengeran. Saya mengambil timing yang timing yang tepat dan sering di cut gitu. Kadang malam hari itu saya tuh pagi-pagi pas nggak ada lewat motor demi agar proses rekaman tidak terganggu. Cuman memang itu jadi harus bangun malam itu susah sekali. Mau ngapa sih anjing? Tapi pengen terus ngerekam gitu. Kenapa ya anjing? Susah anjir. Biar panjang durasi. Duit lagi bangsat. Taruh dulu ya. Saya habis ngerokok baru kita closing video ini. Emang ngerokok dulu. Habis anjir.
nikmat sekali. Magnum filter, kopi ABC susu, aji, itu sangat kenikmatan yang hakiki bro. Setelah kerja gitu, jangan anjing kerja dong, duduk sambil ngerekam. Setelah kerja cari duit, ngerokok tuh terasa enak, beda rasanya kalau misal kerjaan pengangguran molor doang. Sekarang juga masih pengangguran sih, maksudnya kerja molor doang gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitasnya. Udut tuh terasa gimana ya, udut tuh terasa hampos. Anjing tahu hampos nggak? Sangat nikmat bro. Mati mulu anjing. Bro, beli apartemen anjir, ini aja motor saja masih yang lama. Saya beli sih motor satu Matic Ngabit, itu pun yang murah. Cuma buat ini doang anjir, beli rokok ke warung. Ya namanya juga hidup bro, gak usah terlalu lahuta anjir. Apa lahuta, jangan terlalu kita harus ketika ada uang itu langsung membeli bahak, membeli ini itu. Tenang, ada waktunya gitu. Yang penting kita membahagiakan dulu orang sekitar dan orang-orang terdekat kita, sehingga doa-doa itu menjadi sebuah rezeki untuk kita. Tumben bener. Udahlah anjir, bye.